Masih di Rossi, pelaporan Jokowi atas tuduhan ijazah palsu yang menyeret sejumlah pihak membuat publik bertanya-tanya. Bukan soal ijazah semata, tapi bagaimana hukum bekerja ketika yang terlibat adalah mereka yang pernah di puncak kekuasaan. Saya masih bersama Prof. Hamid Awaludin, Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 yang juga kolumnis Kompas. Prof, tadi Prof bilang bahwa ya satu-satunya jalan sekarang terbaik adalah diselesaikan ranah hukum sampai pengadilan untuk pembuktiannya. Tapi kalau kita teruskan misalnya, atau kalau kasus ini diteruskan sampai pengadilan, 310 KUHP maksimal 9 bulan penjara, 311 KUHP fitnah maksimal kalau ada delik ini terbukti 4 tahun penjara. Artinya kalau terbukti memang laporan Pak Jokowi unsur pidananya ada, masuk penjara dong terlapornya. Mas Roy sendiri mengatakan siap menanggung risiko. Artinya mereka ini tahu risiko perjuangan mereka untuk mengikuti jalan pikiran dan keyakinannya bahwa terbukti di pengadilan dia salah dan ada risiko penjara, ya that's hukum, dan mereka siap. Itulah perjuangan yang menurut mereka apa yang saya lakukan ini adalah kebenaran. Harga kebenaran memang mahal, kebenaran mahal. Dengan catatannya polisi dan jaksa harus fair. Ya, jangan menjadi kaki tangan memaksakan kasus ini. Kalau memang secara objektif, secara hukum benar untuk diteruskan, di P21 kan, ya silakan. Kenapa enggak? Dan para penuding juga sudah siap. Mereka tahu risikonya kok. Ya. Jadi para penuding, kalau menurut Prof, siap dengan konsekuensi terberat yaitu penjara. Ya tentu. Pidana penjara. Dia sadar itu, sadar. Ya, kalau dia tidak sadar tentu tekanannya tidak nancap gas terus kan. Makin hari makin kencang gasnya. Dan dia tahu resikonya. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bawa aja karena hukum sekalian. Apa boleh buat? Ini dengan harapan lembaga atau aparat negara berlaku fair. Oke. Jadi saya mau menegaskan lagi. Jadi ini adalah konsekuensi dari laporan Pak Jokowi soal pencemaran nama baik, fitnah, dan juga undang-undang ITE. Kalau ini bergulir sampai pengadilan terkait dengan ijazah palsu yang ditudingkan, berarti yang terberat adalah sanksi pidana itu akan diterima oleh para terlapor. Itu pasti didapatkan. That's the price. Itu harga dari perjuangan yang mereka yakini kebenarannya. Dan mereka siap. Mereka akan katakan, kami siap mengambil risiko apapun yang terjadi. Ya. Karena yang dipilih jalannya adalah rule of law. Rule of law. Seperti itulah. Nah, tapi yang menarik juga, Abraham Samad ini posisinya Ketua KPK periode 2011-2015 memang bukan termasuk dari terlapor, tapi mendukung para pihak terlapor. Kita dengarkan dulu pernyataannya. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan atau tidak? Meskipun punya pilihan karena itu delik aduan. Ya, karena itu saya yakin bahwa teruskan aja. Kalau memang tidak bisa ditarik, pilihannya apa? Terus atau narik kan? Tapi bisa harusnya kan ditarik kalau mau. Kan dia pelapor, dia bisa tarik. Kalau mau bisa tarik. Kalau dia mau, tapi menurut saya dia tidak akan tarik, karena dia sudah merasa bahwa apa yang dia punya adalah benar. Meskipun orang tetap mencurigai bahwa kebenaran yang dia yakini itu tetap tidak benar. Mengapa baru sekarang tunjukkan ijazah asli itu? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal-awal? Kan ini kan semakin hari makin terpojok kan beliau. Nah, kenapa baru sekarang ditunjukkan? Jadi keraguan orang tentang kebenaran yang dimiliki Pak Jokowi tetap ada.
Oleh karena itu untuk mengklirkan semua, oke, kalau Anda tidak tarik teruskan aja supaya kita lihat pengadilan gimana. Karena sekalian sudah Ya masuk memang ada harganya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa kebenaran berada di Pak Jokowi, ya tergantung putusan hakim. Saya mau tanya juga Prof sebagai akademisi, ada yang berpendapat bahwa soal ijazah ini harusnya diselesaikan secara ilmiah, akademik, bukan dibawa ke ranah hukum. Prof Seperti setuju? apa misalnya secara ilmiah? Diadu, Ya. tunjukkan saja datanya. Tapi kan Jokowi tidak mau menempuh cara itu kan. Dia langsung bawa ke ranah hukum. Ya. Karena dia sudah terlanjur bawa, ya go all the way. Karena ini soal gengsi dia. Tapi bisakah dikatakan ini kriminalisasi? Karena dari banyak juga yang dukung pihak terlapor bilang bahwa ada potensi kriminalisasi. Bisa saja ada anggapan seperti itu. Bisa saja ada anggapan. Karena cara berpikir orang bahwa polisi bersih berada di bawah genggaman Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipisahkan itu. Rentetan kejadian ini. Tidak bisa. Jadi tetap orang mengatakan bahwa unsur kriminalisasi ada. Tapi kalau Prof melihatnya langkah Pak Jokowi ini Ya. ada langkah menuju atau ingin menuju ke kriminalisasi atau langkah warga negara memperjuangkan haknya. Saya kira kriminalisasi. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kenapa baru sekarang mau bersedia tunjukkan ijazahnya yang asli? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak dari awal? Kenapa nggak? Ketika munculnya ini kan dia berhenti jadi presiden Oktober kan? Kalau alasannya bahwa saya ketika itu presiden, ini nanti orang menganggap saya dikte polisi, jaksa. Ini kan Oktober. Sekarang bulan 4, sudah 6 bulan kan. Kalau memang mau menyelesaikan secara bermartabat. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ke ranah hukum ini adalah langkah panik untuk membela diri sebenarnya. Tapi Langkah kan panik. langkah panik kenapa bisa? Ya langkah panik. Dia terpojok kan dengan argumen-argumen yang ada. Makin hari kan makin muncul argumen ini, ya, dari para penuding. Mulai tahunnya lah. Kemudian sekarang diseret lagi ke belakang. Soal skripsi kan. Yang dulunya hanya ijazah sekarang diseret dikaitkan dengan skripsi. Jadi langkah panik yang dilakukan. Tapi kalau Pak Jokowi punya buktinya dan bisa membuktikan ini adalah benar, Pak Jokowi bisa disorot publik bahwa selama ini Pak Jokowi yang jadi sasaran fitnah, target fitnah. Justru jadi pahlawan. Itulah yang saya katakan dari awal. Kenapa dia, kalau memang dia punya asli, kenapa dia tidak kemukakan dari awal, tunjukkan dari awal? Karena dia jadikan ini game, playing victim, seolah-olah dijolimi. Lalu semua tudingan yang lain, pro Cina, PKI, anti agama, itu dia asumsikan akan terhapus dengan membenarkan, membuktikan kebenaran ijazahnya. Tapi kalau jadi sasaran fitnah berarti betul dizalimi dong. Ya, ya kita lihatlah di pengadilan. Kita tidak berada dalam posisi sekarang karena kita sendiri nggak pernah lihat aslinya ini. Tapi berarti bukan panik dong, master of the game. Manusia Karena tahu bahwa akan memenangkan permainan. Master Belakangan of the game. itu pasti dia yakin. Sekarang setelah ada klarifikasi dari Gajah Mada kan. Awal-awalnya kan belum ada klarifikasi dari Gajah Mada. Dia ngambang terus. Sekarang semakin terpojok kan. Jalan satu-satunya adalah oke, kita ke polisi. Tapi Anda melihat bahwa saat ini ya pembuktiannya harus secara hukum sampai pengadilan. No way out. Nggak mungkin dia tarik. Karena sudah harga dirinya kan. Nah gitu. Dan teman-teman kita sebagai warga negara ya yang menggunakan haknya untuk ragu itu juga sudah siap menanggung resikonya. Siap menanggung resiko. Saya tidak yakin Jokowi mau tarik kasusnya ini. Enggak. He will fight all the way. There is no way back, tidak ada jalan mundur. I don't think so. Saya tidak yakin. Karena dia sendiri
yang datang kan, bukan melalui pengacara. Tidak ada jalan mundur, kami Ya. kembali sesaat lagi.